Halo semua, saya Alex, Senior Geotechnical Engineer dari PT Geosinergi Utama. Hari ini kita coba akan membahas pentingnya soil investigation dalam segala jenis proyek konstruksi. Jadi seringkali kita dihadapkan, apalagi owner-owner, buat apa sih kita meneliti tanah itu di bawah itu seperti apa? Mahal lah, apakah keterbatasan biaya atau faktor lainnya yang menganggap biasanya nggak penting-penting amat. Yang ada dari pengalaman saya, yang tadinya mau irit, yang tadinya mau untung, malah seringkali jadi buntung. Nah, hari ini kita ada dua kasus. Pertama adalah kasus bangunan di Jakarta, dan kedua adalah satu lagi proses kasus pembangunan sebuah infrastruktur di Bekasi. Jadi untuk kasus yang pertama itu ada bangunan 4 lantai 1 basement di Jakarta. 2007 ownernya sudahlah kita satu bor pendek saja, kemudian ada 6 titik sondir. Nah, apa yang terjadi? Secara sekilas sepertinya ini fine-fine aja ya, tapi ternyata ketika mulai dibangun, retaining wall-nya under design, dia miring, terdorong ketika digali, sehingga harus ditimbun lagi. Akibatnya pondasi yang sudah dikerjakan itu ditimbun dan jadi tidak bisa diselamatkan. Dan tidak berhenti sampai di situ aja. Ternyata bangunan tetangga di belakang dan di sampingnya itu semua retak. Bahkan yang paling fatal itu di belakang, bangunannya tertarik ke belakang ke daerah proyek. Sehingga akibatnya proyeknya disegel. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa kok bisa seperti itu? Sepertinya kan banyak ya itu titik sondirnya, ada bor lagi. Ternyata quantity itu tidak selamanya menjamin quality datanya. Akhirnya untuk supaya proyek itu dilanjut, kita harus menambah titik penyelidikan tanahnya. Jadi pada saat itu dari pemerintah mensyaratkan tambah titik bornya, akhirnya oleh owner ditambah 7 titik bor, 9 sondir. Yang tadinya pengen untung malah jadi buntung ya. Dan ternyata apa yang kita dapatkan? Ternyata dari titik bor yang sebelumnya itu jatuh di lensa, jadi sepertinya keras. Tapi begitu digali, lensanya pecah, sehingga dia amblas semua ambiar ke bawah. Nah, setelah kita bor, ternyata lapisan kerasnya jauh sekali di bawah titik bor yang pertama. Jadi titik bor yang pertama itu hanya 20 sekian meter, dianggapnya keras, ternyata kerasnya itu baru di 60 meteran. Sehingga desainer sebelumnya itu under design, overestimate daripada kekuatan tanah di bawahnya. Jadi sebelumnya kedalaman pondasinya segimana, ternyata setelah kita hitung kembali dengan data yang ada, ternyata titik pondasinya per pondasinya itu harus hampir 2 kali lipatnya. Sehingga akhirnya sistem pondasinya jadi sangat kompleks sekali, karena kita harus istilahnya mengelilingi daripada pondasi yang lama jadi nggak bisa dipakai. Nah, niatannya untung malah jadi buntung. Nah, untuk proyek case kedua itu pengembangan infrastruktur di daerah Bekasi. Jadi itu proyeknya cukup besar. Nah, mungkin kalau teman-teman engineer yang pernah bekerja di infrastruktur pasti paham lah. Dari owner biasanya ingin irit, jaraknya jauh-jauh. Nah, akibatnya apa? Waktu itu saya datang, ternyata ada kurang lebih 15 titik longsoran. Dan longsornya itu di mana-mana, banyak sekali, mulai dari yang skala kecil seperti yang di pojok kanan bawah, hanya secuil saja gitu yang longsor, sampai yang cukup besar di pojok kiri bawah dan pojok kiri atas. Jadi runtuh infrastrukturnya. Nah, lagi-lagi yang maunya untung malah jadi buntung. Developer harus keluar uang lagi untuk perbaikan. Kalau ada korban jiwa, otomatis proyeknya langsung disegel. Dia harus investigasi. Jadi apa sih pelajaran dari dua case ini? Penyelidikan tanah itu sangat penting. Jangan pernah mencoba irit-irit
untuk penyelegaan tanah. Dan negara kita, Indonesia, itu ada SNI, standar nasional kita, yaitu standar nasional 8460/2017, di mana itu sudah diatur semua. Jadi proyek apapun itu ada aturannya, berapa titik minimum, berapa kedalaman minimum, dan apa saja batasan-batasan yang harus diperhatikan dari setiap pembangunan proyek tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk hubungi kami, PT Geosinergi Utama, dengan kontak yang nanti tertera di bawah. Terima kasih.